Nama saya Gunawan Sidabutar, NIM 19M10096. Kalayak media cyber. Menurut Hebat, pengertian kalayak dan karakteristiknya yaitu: pertama, kalayak cenderung bersifat individu dan dipengaruhi oleh hubungan sosial. Yang kedua, kalayak cenderung bersifat sasaran. Kalayak bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai lapisan dan karakteristik. Kalayak cenderung anonim, tidak mengenal kalayak satu sama lain walaupun sama-sama menggunakan media massa, dan kalayak dipisahkan oleh komunikator. Komoditas media memiliki 3 karakteristik, yaitu komoditas berisi konten, kalayak atau audiens sebagai konsumen, dan pekerja. Bergeser tipe kalayak. Sebagaimana kita mengetahui dulu, kalayak hanya menerima informasi dari media sebagai pendengar. Komunikasi terjadi tidak lagi melalui pola sumber satu lalu menyebar, bersifat dinamis dan tidak tersentral. Sebagai contohnya, fenomena user content generate menjelaskan bahwa kalayak memproduksi konten media dan sekaligus serta menjadi konsumer dari media tersebut. Perspektif budaya cyber. Internet merupakan ruang di mana kultur yang terjadi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Sebagaimana sifat perspektif ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Batasan ruang, 2. Geografis, 3. Demografis. Media memberikan simbolis sebagai dasar untuk menjalankan proses untuk mencapai kesejahteraan, baik dalam pengertian ekonomi maupun hak warga kenegaraan, serta tentu melalui media. Menurut Murdoch, bahwa media memfasilitasi warga untuk menjalankan haknya sebagai warga negara. Juga kehadiran media jurnalis memberikan kesempatan bagi kalayak untuk memproduksi berita secara bebas tanpa adanya pertarungan kepentingan biasa yang terjadi di media sosial tradisional. Tetapi sekarang kalayak sudah bisa memproduksi informasi tersebut serta bersifat aktif, bukan lagi pasif, dan informasi yang disebarkan bersifat meluas, tidak terpusat. Di internet, kalayak bisa menjadi 2 bagian, yaitu bagian produsen dan konsumen. Dalam berita yang biasa disebut dengan prosumer atau produsek, contohnya ketika kalayak menjadi konsumen, saat itu menggunakan media jurnalisme atau membaca konten, dan juga sebagai produsen saat itu menulis dan mempublikasi konten. Contoh, Kompasiana. Tipe kalayak dan ruang publik. Komunikasi di internet menyiapkan perangkat berupa kolom komentar yang disediakan bagi pengguna untuk proses komunikasi, misalnya ruang publik. Menurut White dan Le Cornu, para pengguna internet disebut sebagai pengunjung dan bisa sebagai penetap. Pengunjung yaitu pengguna penyambangi situs-situs tertentu karena dilandasi keinginan mereka, tergantung sepenuhnya pengguna dan tidak pernah meninggalkan jejak keberadaan situs itu. Sebaliknya, sebagai penetap yaitu pengguna sadar bahwa menghabiskan waktu daring mereka untuk melakukan interaksi sosial dan bukan sekedar mengumpulkan informasi semata, melainkan keberadaan pengguna itu berada. Adapun Hyde mengatakan tipe pengguna dalam menggunakan grup diskusi daring dibagi menjadi web surfer, active news group, partisipan, dan lurkers. Lurkers yaitu pengintai, tidak hanya sekedar melihat, membaca 1-2 sisi yang dipublikasikan dan tidak meninggalkan jejak atau pepas terhadap isi berita. Contoh, pengguna mengakses seluruh isi yang dipublikasikan dan juga suatu isi yang dipublikasikan serta juga disebarkan melalui fasilitas pesan yang masuk ke dalam inbox. Fungsi kalayak bagi media massa yaitu: 1. Kemunculan warga sebagai penjaga. Keterlibatan warga dalam jurnalis sebagai peluang bagi distribusi informasi yang tidak hanya bersifat alternatif, melainkan juga lebih berimbang dan memasukkan opini penulis ke dalam karya fiksi. Kedua, pendefisian terhadap
kredibilitas bahwa informasi yang dipublikasikan oleh jurnalis pada dasarnya harus memihak ke warga dan mengutamakan masyarakat. 3. Masyarakat antara profesional dan amatir. 4. Warga sebagai audiens global. Terima kasih.